Assalamualaikum. Hai sahabat Mang Oci 4 Lawang Pos. Kembali lagi bersama kami, channel yang membahas tentang Kabupaten 4 Lawang. Pada video jalan-jalan kita kali ini, kami ingin kembali mengajak Anda semua subscribers yang setia mengikuti perjalanan kami menelusuri jalan-jalan di Kabupaten 4 Lawang, Bumi Saling Kerwani Sanggikrawati. Masih di wilayah Kecamatan Tebing Tinggi, kami akan mengulas salah satu desa di kecamatan ini, sembari menikmati video suasana jalan di desa ini. Sebelum kita lanjut, bagi penonton video ini yang belum subscribe, mohon dukungannya untuk mengklik tanda subscribe di channel ini dan menyalakan tanda lonceng sebagai bentuk dukungan kepada kami untuk terus berkarya. Desa yang kita ulas ini merupakan salah satu desa eks pemukiman transmigrasi yang kini telah menjadi desa definitif, berkode wilayah di data Kementerian Dalam Negeri bernomor 16.1 1.0 4.2 027. Desa tersebut bernama Desa Mekarjaya 3A. Desa ini berada di wilayah timur Kecamatan Tebing Tinggi, berbatasan langsung dengan wilayah Kelurahan Tanjung Kupang, Desa Mekarjaya 3B, dan Desa Pacermas Unit 4 di Kecamatan Tebing Tinggi. Desa ini juga berbatasan langsung dengan wilayah Kabupaten Lahad, Provinsi Sumatera Selatan. Untuk lebih jelasnya, akan kami tampilkan titik koordinat Desa Mekarjaya 3A, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten 4 Lawang berikut. Pada tahun 2022 ini, jumlah penduduk desa ini sebanyak 1.680 jiwa, tersebar di 4 wilayah dusun. Rinciannya, dusun 1 sebanyak 361 jiwa, dusun 2 sebanyak 379 jiwa, dusun 3 sebanyak 514 jiwa, dan dusun 4 sebanyak 426 jiwa. Meski desa ini merupakan desa eks pemukiman transmigrasi, saat ini penghuni desa ini hanya tersisa sekitar 10% saja warga asli eks transmigrasi. Sisanya sekitar 90% merupakan warga non eks transmigran atau pendatang. Sementara para transmigran yang menjadi penghuni asli pemukiman ini kembali ke daerah asal. Sebagian pindah ke daerah lain dengan menjual semua aset yang mereka miliki di desa ini pada para penghuni baru. Pada saat pertama kali dihuni pada tahun 1984, akses jalan menuju kawasan pemukiman desa ini sangat sulit dicapai. Dengan kondisi jalan yang masih jalan tanah, membuat warga penghuni pemukiman di desa ini harus berjuang keras. Saat musim panas, jalan berdebu, dan sebaliknya saat musim penghujan, jalan berlumpur. Hingga pada akhirnya, pemerintah mulai melaksanakan pembangunan jalan yang dimulai dengan pengerasan badan jalan di kawasan pemukiman itu.
Meski demikian, harapan warga desa ini untuk menikmati mulusnya jalan ke pemukiman desa belum juga terwujud. Lantaran pembangunan jalan ke kawasan desa itu hanya sampai ke tahap pengerasan jalan saja. Baru antara tahun 2010 hingga tahun 2013, pemerintah Kabupaten Empat Lawang membuka akses jalan poros baru penghubung Kecamatan Pendopo dengan Kecamatan Tebing Tinggi yang melintas di wilayah desa ini. Kini jalan poros itu bernama Jalan Nurdin Panji yang menjadi akses utama penghubung pusat pemerintahan Kabupaten Empat Lawang dengan 7 kecamatan dari 10 kecamatan lainnya di kabupaten ini. Dampaknya, kemudian akses pun mulai dirasakan masyarakat desa ini. Bahkan keberadaan akses jalan poros itu juga membuat wilayah desa ini semakin berkembang, baik dalam sisi sosial maupun dari sisi ekonomi. Sejarah berdirinya desa ini tidak terlepas dari keberadaan PT PN 11 yang kini bernama PT PN 7 yang berada di wilayah ini. Berawal pada tahun 1980, pemerintah Kabupaten Lahat mendapat pelaksanaan program transmigrasi dari pemerintah pusat yang disebut program transmigrasi khusus atau perkebunan inti rakyat khusus yang disingkat Pirsus. Untuk itu, pemerintah Kabupaten Lahat menyediakan lahan di kawasan perkebunan wilayah Sungai Brau yang terletak antara Kecamatan Tebing Tinggi dengan Kecamatan Kikim, Kabupaten Lahat. Lahan-lahan itu diperuntukkan sebagai tanah lahan berupa tanah lahan perkarangan, tanah lahan pangan, dan tanah lahan perkebunan. Kemudian, tanah lahan perkebunan dibagi menjadi 2 jenis, yakni lahan perkebunan inti rakyat atau PIR dan tanah lahan perkebunan plasma untuk warga transmigrasi. Selanjutnya pada tahun 1982 dibuatlah lokasi pemukiman transmigrasi, yaitu unit pemukiman 1 yang diberi nama Desa Sukabakti, unit pemukiman 2 yang diberi nama Desa Dharma Raharja, unit pemukiman 3 yang diberi nama Desa Mekarjaya, dan unit pemukiman 4 yang diberi nama Desa Pancurmas. Karena unit pemukiman 3 lokasinya tidak mencukupi karena terhalang oleh hutan raya, maka dipecahlah lokasinya menjadi 2 unit. 2 unit pemukiman itu antara lain unit pemukiman 3A yang diberi nama Desa Mekarjaya dan unit pemukiman 3B yang diberi nama Desa Makartijaya. Unit-unit pemukiman itu yakni unit pemukiman 1, unit pemukiman 2, unit pemukiman 3A, unit pemukiman 3B, dan unit pemukiman 4, lokasinya mengelilingi perkebunan yang pelaksanaan pembangunannya dimulai pada tahun 1982. Pada tahun 1984, lokasi unit pemukiman 3A dan unit pemukiman 3B mulai dimasuki warga transmigrasi, yang pada saat itu jumlah kepala keluarga untuk unit pemukiman 3A sebanyak 150 kepala keluarga. Sedangkan untuk unit pemukiman 3B berjumlah 100 kepala keluarga. Pada awal tahun pertama hingga tahun ketiga sejak mulai dihuni para transmigran, kedua unit pemukiman itu yakni unit pemukiman 3A dan unit pemukiman 3B secara administrasi masih dalam satu desa. Namun pada tahun 1987, warga unit permukiman 3B sepakat untuk membuat perangkat desa sendiri dan membuat fasilitas desa sendiri. Alhasil pada akhirnya unit pemukiman 3B secara administrasi resmi terpisah dari unit pemukiman 3A, membentuk desa sendiri yang bernama Desa Makartijaya. Baik Desa Makartijaya
Jaya maupun Desa Makarti Jaya sejak mulai dihuni pada tahun 1984 hingga 2016 masih berstatus desa persiapan yang dipimpin penjabat kepala desa. Baru tahun 2017 kedua desa ini diresmikan sebagai desa definitif sehingga dapat melaksanakan pemilihan kepala desa secara langsung. Untuk Desa Mekarjaya, kepala desa definitif pertama hasil pemilihan langsung pada tahun 2017 yakni Adi Iskandar yang menjabat dari tahun 2017 hingga saat ini di tahun 2022. Demikian perjalanan kita kali ini di Desa Mekarjaya 3A, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Paklawang. Kalau ada yang salah atau Anda kurang berkenan dengan tayangan dan penjelasan kami, mohon maaf sebesar-besarnya. Anda dapat menyampaikan saran dan kritik melalui komentar di bawah ini. Jangan lupa subscribe dan nyalakan tanda lonceng sebelum berkomentar. Ambil ikan, masak di kuali. Kuali hitam, ikannya lompat. Sampai bertemu kita di lain kali, di lain cerita, di lain tempat. Wassalam.